Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allahu wa iyyakum minal bid'ati wan nar. Saudaraku kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya yang pertama, saya ingin mengajak kepada diri saya pribadi dan juga kepada kita semua yang hadir di tempat ini, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini merupakan kunci kebahagiaan dunia dan akhirat seorang hamba, dan merupakan sebaik-baik bekal yang akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, iftaradallahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim, fihi lailatun khairun min alfi syahrin, man hurima khairaha faqad hurima." Kata beliau alaihi salatu wassalam, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, yang mana di dalam bulan tersebut, kata beliau, dibukanya pintu-pintu langit dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan di dalamnya dibelenggu syaitan-syaitan yang durhaka. Dalam bulan tersebut juga terdapat satu malam yang malamnya tersebut bahkan lebih baik, yaitu dari 1000 bulan. Kata beliau, siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan dalam bulan tersebut, maka sungguh telah diharamkan dari kebaikan seluruhnya. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau juga bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatis sayatin wa futihat abwabul jannah, falam yughlaq minha babun, wa ghulqat abwabul jahim, falam yuftah minha babun, fayunadi munadin, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir." Kata beliau alaihi salatu wassalam, apabila telah datang malam pertama di bulan Ramadan, maka kata beliau, syaitan-syaitan yang durhaka itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka, tidak ada satupun yang dibuka dari pintu-pintu tersebut. Dan Allah membuka pintu-pintu surga, tidak ada satupun yang ditutup pintu-pintunya tersebut. Maka
Menyerulah seorang penyeru dengan mengatakan, wahai orang-orang yang merindukan, menginginkan kebaikan, memiliki girah untuk mendapatkan keberkahan, maka bersegeralah kalian melakukannya. Jangan lalai, jangan ditunda-tunda. Dan wahai orang-orang yang masih melakukan keburukan atau menginginkan keburukan, berhentilah, kata beliau. Walillahi utaqa'u minan nar. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang khusus yang dikeluarkan namanya dari dalam catatan penghuni api neraka. Wa dzalika fi kulli lailatin. Dan itu terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Saudaraku, jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ramadan bagi kita, di hati setiap kita itu berbeda-beda. Ramadan di hati orang mukmin dengan orang munafik itu berbeda. Ramadan di hati para pencari keuntungan akhirat dengan para pencari keuntungan dunia itu berbeda. Maka bagi orang mukmin, Ramadan itu merupakan ladang untuk meraup keuntungan akhirat sebanyak-banyaknya. Maka tatkala datang bulan Ramadan, dia bergembira dengan bulan tersebut. Dia senang dengan kedatangan bulan tersebut. Dia menikmati hari-harinya. Ia khawatir hari-hari di bulan Ramadan berlalu tanpa dia mendapatkan kebaikan di dalamnya. Maka dia mempersiapkan ketaatan dengan kesungguhan yang sebenar-benarnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Lataif Al-Ma'arif. Beliau mengatakan, kaifa la yubshirul mu'min bi fathi abwabil jinan wa kaifa la yubshirul mu'min bi ghalqi abwabin niran wa kaifa la yubshirul akil bi waqtin tudallu fihi asyayatin. Min aina tasubbu hadzal zaman zaman, kata beliau. Bagaimana seorang mukmin tidak bergembira dengan ditutupnya pintu-pintu neraka, dengan dibukanya pintu-pintu surga? Bagaimana seorang yang berakal tidak bergembira sementara syaitan-syaitan dibelenggu? Di mana ada satu waktu selain daripada waktu kita ini yang menyamai keutamaannya, maka tidak akan ada. Oleh karenanya, saudaraku kaum muslimin jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin sejati, puncak dari cita-cita tertinggi yang ada dalam dirinya adalah masuk surga. Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Inilah cita-cita seorang mukmin, dan itulah kesuksesan yang sebenar-benarnya, kesuksesan yang sesungguh-sungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seseorang dari api neraka, lalu Allah masukkan dia ke dalam surga. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat ke-158-nya, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari api neraka, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga, maka dia telah sukses. Dialah orang beruntung. Maka seorang mukmin sejati harus memiliki pemikiran seperti ini, yaitu cita-citanya yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan Ramadan, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah buka pintu-pintu surga. Allah tutup pintu-pintu neraka. Bisa kita bayangkan, kalau seandainya di dunia ini ada suatu perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan hanya dalam tempo 1 bulan, maka semua orang akan berbondong-bondong untuk mendaftar ke sana, karena dia menginginkan untuk diterima di perusahaan tersebut. Begitu pula pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan kepada hamba-hambanya selebar-lebarnya di bulan Ramadan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal ketaatan di dalamnya, yaitu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula bagaimana kita tidak bahagia, kaum mukmin tidak bahagia sementara musuh-musuhnya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syaitan.
yang terus berusaha menghalangi manusia di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu ini secara khusus Allah Subhanahu wa taala membelenggu dia. Maka tentu kita sebagai seorang yang berakal, tatkala kita mengetahui kita memiliki musuh dan musuh kita dibelenggu, maka kita sejatinya harus senang karenanya, karena musuh kita tidak bisa leluasa karenanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun di hati orang-orang munafik, maka datangnya bulan Ramadan ini merupakan penjara bagi dirinya, penjara yang mengekang hawa nafsunya. Dia masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan terpaksa. Dia menghitung hari-hari kapan berakhirnya bulan Ramadan ini. Dia melakukan ketaatan dalam keadaan terpaksa. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka orang-orang munafik, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 142. Allah taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala." Kata Allah, orang-orang munafik itu mereka menginginkan untuk menipu Allah, padahal mereka sejatinya menipu diri mereka sendiri. Bahkan hanya sekedar untuk melakukan menunaikan salat, mereka berdiri dalam keadaan malas, tidak memiliki giroh, tidak memiliki keinginan dan semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.